Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga siang ini teman-teman bisa di sini. Alhamdulillah bisa memiliki waktu untuk belajar bareng di sini di komunitas bacaan media. Nah, untuk siang ini, mari kita mulai acara kita ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga sholawat pada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, saya tidak berlama-lama ya, langsung sendiri perkenalkan, nama saya Diah Santi Utami Ningtyas. Nah, banyak teman-teman yang memanggil saya Mbak Diah, atau teman-teman sebagian juga menyebutnya Mama Agnia. Kalau nama pena saya Mama Agnia. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Yusfin Rahayu. Nah, sebentar saya buka dulu portofolionya beliau ya. Mbak Yusfin Rahayu. Ini untuk portofolionya Mbak Yusfin, apakah mau ditampilkan di layar, Mas Wahyu? Atau langsung saya bacakan saja? Nah, sebelumnya saya lupa untuk menanyakan teman-teman, apa suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya? Mohon untuk memberikan feedbacknya. Terdengar, Mbak. Jelas, Mbak. Alhamdulillah. Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Eh, untuk untuk CV-nya Mbak Yusfin Rahayu, apa bisa minta tolong untuk tampilkan di layar? Atau langsung saya bacakan saja ya, teman-teman ya. Nah, ini profil lengkapnya Mbak Yusfin Rahayu. Beliau beralamatkan di Tuban, Jawa Timur. Nah, bidang keahlian beliau adalah kepenulisan. Untuk riwayat pendidikan, kan? Nah, ada yang sangat menarik sekali. Saya akan menyampaikan pengalaman-pengalaman Mbak Yusfin Rahayu. Yang pertama, beliau adalah mentor kelas menulis di Mengubah Diari Menjadi Cerpen di sekolah-sekolah. Kemudian beliau juga menjadi mentor kelas menulis anak di penerbit Nias ya. Kemudian beberapa kali menjadi narasumber juga sebagai editor lepas. Nah, untuk karya-karya beliau, karya solonya yaitu Cepat Kering Bunga Kamboja. Ini merupakan buku anak di Let's Read Asia tahun 2021. Kemudian Saya Berkoki Istana Dapat. Kemudian karya ketiga beliau yaitu Tempat Apa Ini, diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 2023. Kemudian yang keempat, Festival Bandeng Kawa. Ini adalah karya beliau yang lolos di bahan bacaan anak di Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2023. Ada ini scroll ke bawah, kemudian ada karya-karya antologi anak beliau sangat banyak, sepertinya tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Lanjut kemudian buku yang disunting. Ini karena beliau adalah seorang editor, jadi beliau memiliki pengalaman dalam menyunting. Ada 16 buku yang telah beliau sunting. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu yang berkaitan sama kegiatan kita nanti, yaitu pengalaman-pengalaman Mbak Yusfin Rahayu dalam memenangkan berbagai sayembara. Ini adalah juara satu Lomba Dongeng Fabel di SIP Publishing 2024 dan berhadiah utama wisata ke 3 negara. Insya Allah, subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua nanti juga tertular.
untuk bisa memenangkan berbagai lomba seperti Mbak Yusfin. Kemudian nomor 2, 15 penulis terpilih kumpulan puisi di workshop buku non-teks Kemendikbud yang baru saja berlangsung ya. Kemudian 24 naskah terpilih buklet, 5 yayasan Litara bersama The Asia Foundation. Kemudian 10 naskah terpilih tema 3 penerbit bentang bersama komunitas Faberland. Kemudian kontributor terpilih sayembara naskah cinta untuk ayah penerbit Bacaan Media 2023. Ini oleh Bacaan Media sendiri nih teman-teman. Kemudian peserta terpilih penulisan cerita anak Dwi Bahasa Balai Bahasa Jawa Timur 2023. Kemudian juara harapan 4 sayembara menulis cerita anak Islami LSBPI MUI 2021. Dan seterusnya masih banyak sekali. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, kali ini itu tadi semua kurikulum vitae-nya Mbak Yusfin Rahayu. Nah, pada siang ini kita mau tahu nih trik dan tips dan trik Mbak Yusfin. Langsung saja ya, saya persilakan kepada Mbak Yusfin untuk menyampaikan materinya. Selamat menyimak ya teman-teman ya. Monggo Mbak Yusfin. Terima kasih Mbak Dia, Mbak Santi, Mama Agnia. Ini teman saya beliau ya, geng sepur Doho nih kalau berangkat kemana-mana. Terima kasih Mbak Santi. Ini suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Oh ya. Saya permisi share screen dulu ya. Ya. Gimana? Sebentar. Sebentar mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang kali ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari komunitas Bacaan Media yang saya juga merupakan salah satu member ya di dalamnya. Kemarin Mas Wahyu mengundang saya untuk sharing-sharing. Jadi ini nanti sifatnya sharing-sharing aja ya, karena di sini saya lihat juga beberapa mentor saya ada teman-teman yang lebih senior kayak gitu juga bergabung. Jadi mungkin ini sharing-sharing pengalaman saya aja. Semoga nanti ada yang bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman. Gitu ya. Kita langsung masuk saja. Sebelumnya kenalan sedikit. Nama saya Yusfin Rahayu, panggilannya Yusfin. Saya asli Jombang, Jawa Timur. Kemudian sekarang sudah 1 tahun ya menetap di Tuban bersama keluarga. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga biasa. Ini ya biasa emak-emak gitu. Memasak, beres-beres, mencuci, antar jemput sekolah seperti itu. Sebelum ini tadi saya juga masih jalan-jalan sama anak-anak kayak gitu. Dan kalau menulis itu dulu hobi saya aja sih. Ternyata itu menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat dan saya menemukan potensi di situ. Jadi saya lanjutkan karena ada dukungan juga dari keluarga. Dan selain menulis, saya juga sesekali menjadi editor lepas. Nah, ini mungkin sedikit perjalanan menulis saya ya, teman-teman. Jadi saya mulai menulis cerita anak itu dari 2018. Jadi sebelumnya itu saya sebenarnya sudah suka menulis ya. Dari sekolah dasar itu saya
suka menulis diary kayak gitu. Mungkin teman-teman dulu ada yang suka juga yang mengoleksi diary yang ada kuncinya, kemudian yang ada apa gambarnya macam-macam kayak gitu, atau tukar-tukaran kertas gitu kan, kertas binder sama teman-teman. Nah itu saya juga mengalami itu dulu ya. Menulis, kemudian saya juga suka surat-suratan sama teman-teman. Jadi teman-teman SD itu walaupun kami bertemu setiap hari, kami itu apa ya kayak punya hobi gitu, apa saling surat-suratan kayak curhat-curhatan gitu, saling berkirim surat. Kemudian makin besar saya ini menulisnya, curhatnya ganti ke Facebook dulu kan ya, mulai tahun-tahun berapa itu? 2007, 2008 lah, itu ada Facebook, ada fitur catatan, menulis panjang di situ, kemudian juga menulis di blog gitu. Tapi itu masih random gitu yang saya suka menulis dan bisa menulis panjang juga kayak gitu, tapi masih belum spesifik gitu apa yang saya tulis. Dan mulai 2018 itu ada seorang teman yang mengajak saya untuk ikut kelas menulis cerita anak yang nanti kalau lolos itu dibukukan gitu ya, antologi ya. Dulu belum terlalu booming seperti sekarang antologi. Nah itu ternyata uh, saya lolos dan yang mengajak itu malah nggak lolos kayak gitu. Jadi apa ini ya, saya baru menemukan di situ kalau oh ternyata saya bisa juga ya gitu menulis cerita anak, karena sebelumnya itu tidak terpikir gitu bisa menulis cerita anak. Kemudian karena saat itu saya punya anak kecil masih usia di bawah 3 tahun gitu ya, jadi saya sering beli buku untuk anak saya sering membacakan untuk dia kayak gitu cerita-ceritanya, dan lama-lama saya juga oh kayaknya saya perlu belajar gitu, perlu belajar menulis juga gitu kan, seru juga kalau nanti saya membacakan buku hasil karya saya sendiri gitu kepada anak saya seperti itu. Jadi motivasi pertamanya sebenarnya dari situ menulis cerita anak. Kemudian berikutnya 2019 itu memberanikan diri untuk ikut lomba-lomba ya. Mungkin teman-teman tadi melihat sekilas 2019 itu saya ikut lomba di penerbit ini ya, kompetisi menulis yang diadakan salah satu penerbit mayor. Itu saya alhamdulillah lolos, kalau salah kirim 2 naskah dan lolos dua-duanya kalau nggak salah ya. Jadi itu apa ya, semacam semakin menambah semangat saya kayak gitu untuk ikut lomba-lomba yang lain, seperti walaupun tidak semuanya lolos ya teman-teman gitu, tapi seperti kepercayaan diri saya itu meningkat seiring dengan lolosnya saya di lomba-lomba itu kayak gitu. Dan kalau ini pada waktu itu juga cukup banyak ya diadakan kelas menulis kayak gitu, menulis cerpen, dongeng dan lain-lain, dan saya semangat banget untuk ikut kelas-kelas tersebut gitu dari banyak mentor. Jadi nggak cuma satu mentor ya. Jadi ada kelas Pak Bambang Irwanto dulu itu, kemudian tadi ada Unidian ya. Unidian ini salah satu mentor saya juga, dan banyak lagi mentor-mentor saya kayak gitu. Jadi saya 2019 itu berburu ilmu ya, berburu ilmu dari para mentor seperti itu. Dan itu sebenarnya berkesinambungan sih teman-teman. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih belajar, tapi ini timeline secara garis besarnya aja. Kalau tahun 2020 itu saya juga mencoba ya, kalau sebelumnya mungkin yang diadakan penerbit aja, tapi setelahnya mungkin saya mencoba ke lembaga-lembaga yang lebih besar seperti itu. Kayak tadi kan ada MUI gitu ya, walaupun juara harapan aja, tapi alhamdulillah ternyata naskah saya termasuk yang terpilih itu. Jadi ini ya, ketika lolos di sebuah lomba kayak gitu, itu nanti akan semakin menambah kepercayaan diri kita gitu, dan untuk apa menjadi ini ya bahan bakar untuk semakin bersemangat belajar dan mencoba skala yang lebih di atasnya lagi. Dan ini untuk tahun 2024 kemarin, alhamdulillah ini ya terpilih di beberapa sayembara seperti itu, dan itu apa namanya tidak saya duga sebenarnya. Jadi saya memang ikut-ikut aja gitu, ikut-ikut lomba aja. Banyak yang kalah juga sebenarnya teman-teman, tapi
alhamdulillah beberapa lomba skala nasional itu saya dan beberapa teman juga itu ternyata lolos di lomba tersebut. Dan selain ikut lomba, nggak cuma menulisnya aja, tapi juga belajarnya itu terus dilakukan ya, baik secara mandiri di kelas maupun kalau workshop itu kan ada pelatihan ya dari mentornya langsung. Jadi belajarnya itu masih terus menerus sampai sekarang. Nah, ini beberapa sayembara daerah dan nasional yang paling berkesan bagi saya karena di situ saya bertemu dengan mentor-mentor saya secara langsung gitu ya, yang saya hormati, mentor-mentor yang saya hormati, yang saya ngefans gitu sama beliau-beliau. Alhamdulillah bertemu langsung gitu di Book Lab Litara 2021 dan akhir 2023, tapi nanti terbitnya insya Allah di 2024 ini, setelah ini. Kemudian di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, di workshop CD, puisi kemarin, dan ini ya, dongeng fabel SIP yang terbaru. Cuman itu yang sangat berkesan. Nah, ini dari lomba-lomba ini tuh, apa ya, selain hadiahnya, kalau teman-teman mungkin ini ya, wah hadiahnya besar banget gitu, tapi salah satu yang saya syukuri banget itu karena itu tadi teman-teman, kita akan bertemu dengan teman-teman yang mungkin selama ini cuma saling menyapa di media sosial, guru-guru yang biasanya kita belajar di kelasnya kayak gitu, tapi di sini di acara-acara ini kita bisa berjumpa langsung dengan beliau-beliau dan em, dibiayai teman-teman. Jadi ada ini ya, maksudnya ada uang sakunya, kemudian ke sananya juga gratis kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget semacam reunian gitu, belajar kemudian reunian dan itu kita tidak mengeluarkan biaya, malah nanti ada yang kita terima seperti itu. Dan selain itu juga karya kita bisa dinikmati oleh para pembaca. Kalau Balai Bahasa Jawa Timur itu diupload di web ya insya Allah dan dicetak. Kemudian bukunya nanti akan disebarkan di beragam daerah kayak gitu. Kemarin saya menemukan buku Balai Bahasa Jatim itu di Provinsi Tuban ya, di perpustakaan kota kayak gitu, di perpustakaan kota Tuban. Kemudian ini kalau Litara itu nanti bisa diakses di aplikasi Let's Read dan web Let's Read Asia kayak gitu. Jadi berkesan banget karena manfaatnya itu banyak banget selain untuk kita sendiri juga insya Allah semoga bisa bermanfaat juga untuk para pembaca seperti itu. Dan ini mungkin inti dari sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin ini sedikit rangkuman aja ya teman-teman. Dan mungkin juga teman-teman sudah sering mendengarnya seperti itu karena saya yakin teman-teman sudah banyak belajar juga, kemudian sudah sering menyimak di luar sana sharing-sharing dari para penulis yang berpengalaman seperti itu. Tapi di sini saya berusaha untuk ini lagi ya, refresh lagi dan ya ini saya juga melakukan apa yang disarankan oleh beliau-beliau itu gitu. Yang pertama baca baca. Jadi ya cuman baca sekali aja ya teman-teman. Tapi benar-benar harus ketika kita ada sebuah sayembara, kemudian bekal utama kita itu adalah membaca kayak gitu. Jadi membaca apa yang biasanya mereka ini. Kalau misalnya ada tahun sebelumnya sudah terbit, ya silakan dibaca kayak gitu. Atau tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi dari sana itu nanti akan terlihat naskah apa yang mereka sukai kayak gitu. Jadi setiap lembaga, setiap event itu punya selera masing-masing teman-teman. Jadi ketika kita ingin ikut sayembara maka silahkan cari selain informasi tentang lombanya sendiri, tapi juga karya-karya yang sudah mereka terbitkan kayak gitu. Kayak menyesuaikan gitu. Oh ternyata itu sukanya cerita yang seperti ini. Saya ambil contoh aja kalau misalnya event-event nasional itu mereka biasanya ya itu sangat suka dengan
yang ada unsur kearifan lokalnya seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi pilihan teman-teman untuk riset lebih banyak juga tentang kearifan lokal. Ataupun kalau misalnya nggak kearifan lokal ya, biasanya ini ya yang seperti karakter-karakter yang sekarang sering digaungkan kayak gitu. Bisa kurikulum merdeka, kemudian karakter-karakter yang berkaitan dengan Pancasila kayak gitu-gitu yang kalau misalnya teman-teman mengikuti sayembara yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian kalau misalnya yang lebih global kayak Litara, kemudian Room to Read kayak gitu ya mungkin. Nah itu teman-teman silahkan membaca yang ini apa terbitan mereka gitu di aplikasi itu sangat mudah diakses dan di-download secara gratis dan mungkin bisa diperkaya lagi dengan membaca buku-buku yang dari luar negeri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa beli e-booknya silakan mungkin itu lebih bagus atau bisa juga cari read aloud-nya gitu. Jadi di YouTube itu banyak sekali juga yang read aloud buku-buku luar negeri ya teman-teman, terutama picture book kayak gitu. Jadi intinya membaca sebanyak mungkin gitu supaya kita punya apa ya kalau misalnya makan itu asupannya itu banyak gitu kalau banyak yang kita baca. Kemudian terkait ide ini kalau menurut saya itu agak misterius juga ya karena kita kan nggak tahu ya selera juri yang seperti apa kemudian kita juga tidak tahu kompetitor kita idenya bagaimana kayak gitu karena kalau di bayangan saya itu mungkin ide itu nantinya akan dikomparasi kan naskah-naskah itu dan kita juga nggak tahu ide kita itu apakah sudah cukup unik, sudah cukup menarik atau enggak kayak gitu. Tapi kalau selama ini yang saya lakukan itu ya sangat erat kaitannya dengan poin yang pertama tadi gitu. Ketika kita sudah banyak yang kita baca maka setidaknya kita tahu gitu ya buku-buku yang sudah ada apa ide-ide yang sudah pernah ditulis itu seperti apa gitu. Jadi kalau bisa ya jangan diulangi lagi yang sudah ada itu gitu. Usahakan cari yang baru seperti itu. Jadi apa ya dikembangkan mungkin kalau teman-teman memang benar-benar tertarik dengan ide itu ya silahkan dicari yang beda gitu. Misalnya sudut pandangnya atau konfliknya dan banyak lagi yang bisa teman-teman kembangkan. Intinya jangan pernah menulis hal yang sudah pernah ditulis kayak gitu. Dan itu kita taunya dengan banyak membaca. Kemudian untuk ide ini di akhir-akhir ini ya, saya akhir-akhir ini apa sharing aja sedikit. Jadi saya merasa kalau ide itu apa semacam rezeki gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu ya nanti itu ide kita itu disukai atau tidak gitu oleh juri. Jadi ya minta petunjuk sama yang maha tahu gitu teman kalau saya Muslim jadi saya berdoanya gitu ya Allah semoga ya Allah mohon berikan ide yang terbaik gitu yang kira-kira nanti bisa disukai gitu oleh juri dan itu apa ikhtiarnya dengan banyak membaca juga gitu teman-teman. Jadi apa ya saya menyelipkan kayak apa namanya minta petunjuk gitu. Kalau dulu-dulu saya cari mandiri aja gitu. Tapi akhir-akhir ini saya kayak kayaknya saya harus ini deh butuh pertolongan gitu supaya ditunjukkan ide yang terbaik. Dan ini apa salah satu yang disarankan oleh teman-teman saya juga itu pertajam panca indera gitu. Jadi ada 5 indera yang teman-teman miliki, silahkan lebih peka kayak gitu, melihat hal yang kecil-kecil gitu, mendengar, merasakan gitu. Semuanya itu bisa jadi ide teman-teman. Bisa jadi ide ketika dikemas dengan baik. Jadi sedikit sharing aja ya. Kalau yang Litara itu 2021 itu saya kayak memanggil memori masa kecil saya ya. Karena dulu saya sekolah SD saya itu ada di depan makam kayak gitu dan saya dulu melihat aktivitas menjemur bunga kamboja kemudian ini ya apa dijadikan nanti disetor ke pengepul kayak gitu dan itu saya jadikan ini ya cerita dan ternyata itu dianggap menarik teman-teman. Jadi awalnya saya juga nggak tahu saya nemunya ide itu aja gitu tapi ternyata masya Allah itu menjadi hal yang hal baru bagi sebagian orang karena setiap daerah juga punya
kebiasaan tertentu ya. Setiap orang punya pengalaman masing-masing kayak gitu. Jadi bisa jadi pengalaman kita, pengalaman masa kecil kita, pengalaman orang-orang di sekitar kita itu adalah sebuah hal yang menarik seperti itu. Jadi kita akan bisa menangkapnya ketika kita bisa lebih peka gitu, berusaha lebih peka terhadap lingkungan. Kemudian ini kelas menulis ya, karena saya lahir sebagai seorang yang tidak banyak mengerti tentang ini ya, bacaan anak gitu. Jujur dulu saya waktu kecil tidak terpapar banyak bacaan anak, karena saya hidup di desa yang itu perpustakaan sekolahnya itu seperti gudang. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama juga. Jadi saya kecil itu jarang sekali membaca cerita anak kayak gitu. Yang saya baca itu koran-koran gitu, teman-teman. Jadi ini ya, ketika besar saya berusaha sekali untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya itu dari kelas menulis. Dan itu terima kasih sekali saya sampaikan kepada guru-guru saya yang memberikan dasar-dasar kepenulisan kepada saya. Dan alhamdulillah sekarang ya setidaknya saya sudah lebih tahu gitu dari sebelumnya setelah mengikuti kelas-kelas menulis itu. Dan yang terakhir, eksekusi ya teman-teman. Ini hal yang paling penting kayak gitu, karena walaupun ide kita sehebat apapun, tidak akan jadi apa-apa ketika kita tidak bisa mengeksekusinya dengan baik seperti itu. Dan terutama kalau lomba dan sayembara itu mereka punya ini ya, banyak ketentuan kayak gitu dan itu harus kita penuhi semuanya karena sebagai syarat administrasi biasanya. Jadi sebagus apapun cerita kita juga tidak akan lolos ketika kita gagal di administrasi seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul juknisnya apa saja yang disyaratkan, kemudian ketentuan lombanya seperti apa itu harus benar-benar kita patuhi. Dan ini ya, kita berusaha menulis cerita yang sebaik mungkin dan usahakan sunting teman-teman, karena draft pertama itu biasanya jadi jangan pernah mengirimkan draft pertama teman-teman gitu saran saya. Jadi silakan tulis dulu apa ya, tumpahkan semua ide teman-teman, tapi silakan di apa namanya, Kak, teman-teman bilang tuh diendapkan ya, diendapkan dulu selama beberapa hari, kemudian nanti bisa menemukan kira-kira yang salah itu di sebelah mana kayak gitu. Itu gunanya swasunting ya teman-teman. Dan insya Allah setelah swasunting nanti hasilnya lebih baik daripada draft yang pertama kayak gitu. Dan karena kita memerlukan swasunting itu, maka jangan sekali-kali menulisnya itu mepet deadline teman-teman, karena mungkin yang mepet deadline itu hanya untuk para pendekar ya yang sudah malang melintang di dunia kepenulisan, yang beliau-beliau sekali menulis langsung jadi bagus gitu. Tapi kalau saya sendiri tidak menyarankan itu ya teman-teman, karena itu kayaknya makomnya udah beda ya. Kita proses yang wajar-wajar aja itu ya, ada proses swasunting itu. Jadi kita perlu waktu untuk itu, maka jangan sekali-kali menulis mepet deadline gitu. Ketika ada pengumuman lomba, maka segera eksekusi secepat mungkin yang teman-teman bisa seperti itu. Dan ini mungkin sedikit apa ya, intermezzo aja gitu. Selama saya ini ya menulis selama ini, berarti kalau 2018 ya mungkin hampir 6 tahun ya perjalanan saya di kepenulisan ini teman-teman. Jadi apa ya, banyak yang lebih senior dari saya dan banyak juga teman-teman penulis pemula yang luar biasa kayak gitu, karena beliau itu ada yang baru menulis nggak sampai setahun aja udah banyak banget gitu buku yang dihasilkan, lomba yang lolos kayak gitu. Jadi apa ya, potensi teman-teman tuh sangat berbeda-beda. Dan apa, ini sedikit sharing aja, hampir 6 tahun pengalaman saya di dunia menulis cerita anak itu, yang pertama itu prasangka baik ya teman-teman. Jadi mungkin ada, semoga tidak terjadi pada teman-teman, tapi ada orang-orang yang misalnya ketika gagal di 1-2 lomba kemudian menyerah gitu. Padahal kita nggak tahu ya, di depan sana mungkin
ada rezeki kita gitu, dan kita tidak akan mendapatkannya kalau kita tidak berusaha meraihnya gitu. Jadi apa ya, meskipun ada kegagalan-kegagalan ya, sama teman-teman, saya juga gagal, sering gagal kayak gitu. Tapi itu dijadikan ini aja ya, apa, pelajaran kayak gitu, dan semoga nanti akan lebih baik gitu. Dengan seiring waktu kita juga harus terus menambah keterampilan kita kayak gitu. Terus belajar baik di kelas maupun belajar mandiri dan semakin banyak membaca seperti tips-tips sebelumnya. Tapi kita tetap menjaga prasangka baik itu ya. Insya Allah nanti suatu saat ada masanya saya akan menjadi ini ya, salah satu di antara barisan orang-orang yang lolos itu gitu. Jadi dijaga gitu prasangka baiknya. Kemudian yang kedua itu semangatnya tentu harus dijaga. Gimana caranya? Salah satunya bergabung di komunitas teman-teman. Dan ini teman-teman komunitas bacaan media ya. Jadi alhamdulillah insya Allah sudah melakukan ini karena berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi itu akan ini teman-teman menjaga semangat kita gitu. Ketika teman-teman kita semangat, kita akan ikutan semangat gitu. Kadang kan ada teman-teman yang share gitu ya, aku lagi nulis ini loh gitu, aku mau ikut lomba ini loh gitu. Jadi lama-lama kita juga akan terpacu gitu, walaupun awalnya males-malesan kayak gitu. Jadi komunitas itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan yang terakhir ini keterampilan tentu saja, terus latihan, kemudian kalau misalnya beristirahat tuh boleh, misalnya kita capek gitu ya, silakan mengambil jeda, mengambil waktu untuk beristirahat, tapi jangan terlalu lama, teman-teman. Misalnya setahun apa 2 tahun gitu, ya lupa nanti menulisnya kayak gitu. Jadi apa, boleh beristirahat sebentar gitu, tapi istirahatnya juga sambil baca-baca gitu. Jadi kita tetap menjaga ini ya, suasana kayak gitu. Jadi kita nggak lupa-lupa banget gitu dengan apa yang sudah kita mulai. Kan sayang banget ya teman-teman kalau sudah bisa menulis, kemudian istirahatnya terlalu lama, itu nanti bisa lupa loh teman-teman gitu. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya istirahat itu jangan terlalu lama kayak gitu. Dan ini sedikit quotes ala-ala ini ya, yang saya apa kayak kontemplasi saya gitu. Jadi tidak terasa mulai dari 2018 saya memulai langkah satu demi satu. Tidak terasa di tahun 2024 ini ternyata saya sudah jauh gitu. Langkah yang sudah saya tempuh itu ternyata sudah cukup jauh. Karena itu saya berusaha tetap melangkah bersama teman-teman, bersama para mentor kayak gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman juga kalau misalnya tetap eh, menjaga langkahnya, insya Allah nanti akan sampai juga gitu di tujuan. Salam berjuang sayembara. Semangat ya teman-teman. Ya insya Allah mungkin itu aja yang sedikit sharing saya. Semoga nanti bisa berkembang lagi dengan tanya jawab. Minta tolong kalau misalnya tanya jangan susah-susah ya. Ya sudah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Terima kasih banyak sekali, banyak sekali ilmu yang baik bagikan, terutama pengalaman ya. Eh, Kalau kata buku Sinar Dunia sih, pengalaman adalah guru terbaik, experience is the best teacher, tapi memang benar gitu. Jadi Iya, kalau betul-betul. kita mengambil pengalaman dari Mbak Yusfin, siapa tahu nanti kita seperti yang disampaikan Mbak Yusfin tadi, ya, kecepatan kita dalam belajar itu memang berbeda-beda. Namun kalau kita dapat pengalaman dari seseorang, orang yang sudah mengalaminya, insya Allah itu akan membantu kita dalam semakin uh, memperketat langkah kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke si berikutnya ya, yaitu tanya jawab. Teman-teman boleh banget kok menulis di kolom chat juga, dipersilahkan. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan di kolom chat. Silakan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Kak Elvia Siska. Kak, taunya ide kita itu unik dari mana ya? Jadi ini satu pertanyaan langsung dijawab gitu aja ya Mbak Yusfin ya. Iya, boleh. Langsung dijawab aja ya. Oke.
Ini langsung bawahnya ada Silakan. lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya, Kak Elvia. Ini kayaknya kita juga pernah berinteraksi di dunia maya. Ini tadi sudah saya sempat singgung sedikit ya. Ide itu sebenarnya misterius gitu. Kita nggak tahu apakah ide kita itu cukup unik atau ide kita itu kira-kira sudah ditulis gitu oleh orang lain. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan membaca gitu. Jadi kita akan punya banyak referensi ya. Kira-kira ide kita itu apakah sudah pernah ditulis oleh orang lain atau belum gitu. Atau juga teman-teman saya pernah dengar saran juga kalau apa namanya ide awal-awal yang muncul di kepala kita itu bisa jadi hal yang pertama juga muncul di kepala orang lain kayak gitu. Saya pernah dapat sharing seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat list ide apa ya, mungkin bisa 10 atau lebih kayak gitu dan semakin semakin banyak teman-teman list ide itu bisa jadi akan semakin unik gitu ide teman-teman kayak gitu ya. Dan itu salah satu tips aja sih teman-teman. Dan kalau menurut saya sih hal yang utama ya tetap dengan banyak membaca itu tadi karena dengan banyak membaca kita bisa mengira-ngira ide kita itu sudah banyak ditulis orang atau enggak. Kalau misalnya kita sendiri bilang, ini sudah banyak nih, ya berarti ide itu nggak unik gitu. Karena kita sendiri sudah menganggap itu sudah biasa ditulis oleh orang lain. Gitu. Jadi itu sih teman-teman, kita sendiri dengan banyak membaca dan bisa membuat daftar ide, kayak gitu. Dan kita seleksi ide yang ada di daftar tersebut. Gitu Terima kasih Kak mungkin, Yusuf. Mbak Elvia, bagaimana itu tadi jawaban dari Mbak Yusfin? Ya, Bisa makasih Kak penjelasannya. sudah ini ya, sudah puas gitu dengan jawabannya, nggih. Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, kembali. Mbak Elvia. Baik, saya lanjutkan nih pertanyaan dari Mbak Mega Anindiawati. Mbak Yusfin, untuk seleksi di Litara gimana cara kirimnya? Tips lolos di Litara untuk dongeng yang lolos di SIP Publishing tentang apa ya? Makasih. Ada 3 pertanyaan sekaligus ya Mbak Yusfin ini. 3 pertanyaan ya. Tipsnya. Ya, yang pertama Ya. itu untuk ini ya cara kirimnya teman-teman bisa follow Instagram apa ya Litara Foundation kalau nggak salah ya Litara Foundation teman-teman follow Instagramnya karena semua informasi sayembara itu ada di sana kayak gitu. Jadi teman-teman sering-sering buka aja. Biasanya kalau Litara itu awal tahun ya apa ya Februari Maret gitulah. Tapi untuk yang 2024 ini seleksinya diadakan lebih awal kemarin 2023. Jadi mungkin teman-teman bisa menunggu yang tahun depan ya Insya Allah 2025 itu teman-teman pantengin aja Instagramnya. Kemudian tips lolos di Litara ya itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi banyak membaca karena kita target Litara, maka banyak baca di Let's Read gitu. Cerita-cerita yang mereka sukai itu seperti apa? Apakah yang lucu ataukah yang mengharukan? Kayaknya lengkap sih di sana ya. Tokoh-tokohnya seperti apa, konfliknya bagaimana, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa riset sebanyak-banyaknya menyelam tuh di Let's Read ya. Karena banyak banget cerita yang di sana ada ribuan apa belasan ribu banyak banget pokoknya. Nah, itu teman-teman silahkan riset sebanyak-banyaknya di sana. Jadi kira-kira sudah bisa menyimpulkan kayak gitu. Oh, ternyata seleranya Litara itu seperti ini loh kayak gitu. Dan ini juga teman-teman bisa lakukan di lomba-lomba yang lain, misalnya GLN ataupun CB kayak gitu karena mereka punya selera masing-masing ya untuk naskah-naskah yang mereka pilih seperti itu. Dan ini yang ketiga, Ini ya, dongeng yang lolos kita juga harus dongeng kemudian ciri khasnya mereka apa untuk menentukan yang mau kita kirim. Itu iya Mbak Mega Aditya jawaban dari Mbak Is. kurang satu kayaknya ya Mbak ya. Artinya
Oh iya ya, yang di SIP Publishing ya. SIP. Iya. Oh iya, SIP kemarin itu saya gak karena naskah itu menyalahi apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saya karena berbagai kesibukan, saya baru bisa menulisnya di deadline gitu. Tapi bukan berarti saya baru banget nulis itu gitu. Tapi sudah ada ini cerita di kepala saya untuk saya tulis kayak gitu. Jadi saya sudah menyiapkan kira-kira saya menulis apa, tapi belum sempat-sempat karena itu apa ya keluar kota juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin Allah berikan kelancaran untuk menulisnya. Itu tentang ini fabel. Kemarin saya siamang sih ya. Tapi saya selipkan karakter ini teman-teman. Jadi siamangnya itu difabel gitu. Siamangnya difabel terus dia apa namanya sangat ingin belajar bersepeda gitu. Jadi ada perjuangannya supaya dia bisa belajar bersepeda itu seperti apa kayak gitu. Jadi apa? Mungkin saya nggak tahu juga alasannya apa naskah saya dipilih. Mungkin salah satunya karakter yang dianggap unik itu ya, karena saya selipkan di fabel ini gitu, di cerita tersebut. Iya, mungkin itu semoga menjawab Bagaimana Mbak ya Mega? teman-teman. Saya tunggu feedbacknya dari Mbak Mega. Sepertinya Mbak Mega ini langsung saja ya, Ya, Mbak langsung Santi lanjut mungkin sudah ya yang berikutnya. selanjutnya. Ya, Kak izin bertanya, bagaimana jika kita sedang ingin menulis akan tetapi sedang stagnan, tidak mempunyai ide yang baru? Bagaimana? Ya, ini minta minta tolong bagaimana mencari tips Oh, ketika sudah. sedang sedang mager mungkin ya. Seperti itu. Ya, itu juga Tips sering mencari saya ide. alami nih, teman-teman. Jadi saya tidak selalu dalam kondisi yang siap untuk menulis atau ya apa ini sih ketika kita capek menulis ya, sedang capek menulis ya sudah tutup dulu laptopnya, taruh dulu pena dan ininya pensilnya, silakan beristirahat kayak gitu karena kita bukan robot ya teman-teman. Ada waktu untuk beristirahat kayak gitu. Tapi di setelah istirahat itu kita membaca gitu. Jadi ketika tidak sedang menulis kita membaca, menyaring ide-ide. Selain membaca juga teman-teman suka memasak atau suka dilakukan ya untuk ngapain juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi diselingi memantik ide kita dan memantik semangat kita untuk menulis lagi. Ya, itu tadi tips dari Mbak Yusin. Bagaimana Mbak Siti Azara? Langsung saja kalau tidak ada feedback ya Mbak ya. Semoga menjawab ya. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Ciastuti Urip dari Demak. Mbak Yusfin menokohkan hewan apa saja di fabel yang Mbak menangkan itu? Nah, ini tadi secara tidak langsung sudah terjawab ya Mbak ya. Sudah dijawab ya. Iya, sudah terjawab. Yang Mbak Ya. Karunia itu ya. Mbak Karunia ini Yang setelahnya Mbak atasnya Puji ya. itu Mbak Sam. Oh di saya kok tidak? Oh Mbak Karunia. Di atasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Iya. Yusfin. Boleh share tentang workshop CP Mbak? Ini ya. Oh Kan iya. Mbak tentang puisi anak ya. Bagaimana pengalaman Mbak kirim puisi anak buat kuras? Ini kok bukan kurasi ya, Bukan bukan kurasi. kurasi Mbak. Ya, Iya. kalau Mbak Yusfin itu adalah workshop CP. Langsung aja Mbak Yusfin. Oh iya. Halo Mbak Karunia Sambas, ini termasuk salah satu senior juga yang saya hormati ya. Kemarin itu
saya workshop CB, Mbak. Jadi menulis sampel aja, sampel puisi 5 sampai 10, saya lupa ya, 8 kayaknya yang saya kirimkan. Kemudian diundang ke Jakarta, alhamdulillah salah satu dari 15 peserta kumpulan puisi yang lolos dari 2 jenjang. Saya kirim jenjang C, dan ada teman-teman yang kirim jenjang E juga. Kemudian di sana diberikan gambaran ya tentang kepuisian, menulis kepenulisan puisi. Karena saya masih awam banget gitu, dan salah satu apa namanya, niat terbesar saya untuk ikut workshop itu karena saya ingin belajar gitu. Karena saya benar-benar tidak tahu tentang puisi, maka saya mendaftar workshop itu. Dan sampel yang saya kirimkan itu saya belajar banyak dari buku Jus Puisinya Mas Nur Hadi. Mungkin teman-teman tahu juga ya, buku Jus Puisi yang sudah berganti cover itu, yang dulu ada cover versi awal dan yang kedua itu. Nah, saya belajar banyak dari situ karena jauh sebelum ada workshop CB ini, saya sudah memesan buku itu dan anak-anak sangat suka dan saya juga sangat suka gitu. Jadi apa? Saya sangat menyukai buku beliau dan ingin membuat puisi yang sama kayak gitu. Vibes-nya itu lucu gitu. Lucu yang anak-anak banget kayak gitu. Dan saya membaca juga beberapa puisi luar negeri, puisi anak luar negeri ya, karena saya belum banyak menemukan puisi anak Indonesia seperti apa. Jadi saya selain membaca jus puisinya Mas Hadi, saya juga mencari puisi anak luar negeri yang ternyata karakternya mirip gitu dengan jus puisi gitu. Jadi seperti sedang bercerita kayak gitu. Seperti sedang bercerita tapi bentuknya puisi gitu, teman-teman. Dan saya bisa ikut workshop. Kalau kurasi ini Mbak Santi ya. Jadi nanti langsung langsung diterbitkan kalau kurasi. Kalau kalau workshop nanti ada seleksi lagi dan ini kami sedang menunggu pengumuman seleksinya untuk di tahap yang final. Mohon doanya juga ya, teman-teman. Amin ya robbal Mungkin alamin. itu Itu aja. tadi jawaban dari Mbak Sin. Mungkin ini Mbak, kayaknya urutan pertanyaan di saya, di kolom saya dan Mbak berbeda deh. Saya Oh, nggak apa-apa gitu ya. ya. Iya, Ya, silakan Mbak Santi. nggak tahu ini gimana kok bisa begini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tidak ada namanya Samsung. Oh, ini Mbak Siti. Baik, langsung aja. Oh, Mbak Fatima dari Rumah Baca Mahardika Cilacap. Kak Yusfin, apakah menulis cerita anak draft tulisannya sama dengan tulisan yang tampil di buku anak atau mencakup menceritakan apa-apa yang tergambarkan oleh ilustrator? Mungkin tanya tentang papan cerita ini Cerita Mbak buku ya. maksudnya mungkin. Untuk Mbak Oh, Yusfin. oh iya, terima Iya, kasih. iya. Salam kenal Iya. Mbak Siti Fatimah. Ini mungkin maksudnya buku bergambar ya, yang picture book ya. Kalau cerpen ya kita tulis naskahnya sesuai yang ini, yang terbit. Kalau picture book itu biasanya ada 3 kolom, kolom tabel ya. Jadi untuk penulis itu Kalau menulisnya saya berupa bertanya dulu ya, mungkin kenapa? penanya bisa, mungkin penanyanya bisa menjelaskan langsung mikrofon mungkin. Oh iya boleh. Mungkin maksudnya ini buku buku bergambar kah? Yang picture book atau yang bagaimana? Tapi kalau ini ilustrator kayaknya Kalau picture book ya, Mbak Santi. Ya itu ya, biasanya baiklah penulis langsung aja bisa iya. Jadi penulis itu biasanya menulisnya berupa tabel yang itu berisi apa namanya? Halaman ya. Kolom halaman, kolom teks yang nanti akan muncul di bukunya, kemudian kolom deskripsi ilustrasi. Kayak gitu. Itu yang ditulis oleh penulis. Jadi ya itu penulisnya sendiri yang menulis teksnya. Kalau ilustrasi itu biasanya
ini ya kolaborasi antara penulis dan ilustratornya. Jadi penulis punya gambaran sendiri yang ditulis di tabel itu, di deskripsi ilustrasi itu, tapi nanti mungkin ilustrator juga punya bayangan sendiri gitu. Jadi itu didiskusikan. Kalau selama ini pengalaman saya ya di Litara dan juga Balai Bahasa Jatim itu penulis dan ilustrator berdiskusi tentang ilustrasi yang akan muncul di halaman-halaman itu. Gitu. Jadi bisa jadi pengalaman ilustratornya itu akan menambah kaya ilustrasinya ya teman-teman, karena saya sendiri termasuk penulis yang tidak terlalu baik visualnya, jadi itu akan sangat terbantu dengan ilustrator yang mengerti mau saya apa gitu, walaupun belum saya jelaskan secara detail kayak gitu. Tapi untuk penulis sendiri biasanya menulis berupa tabel yang itu isinya halaman, kemudian teks dan deskripsi ilustrasi, dan itu nanti akan dikembangkan bersama ilustrator. Untuk teksnya sendiri biasanya juga ada revisi ya dari editor kayak gitu, dan nanti akan bergantung juga revisinya berapa kali, tergantung apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh editor, apakah sudah diterima atau belum, seperti itu. Apakah Bagaimana terjawab? ini Mbak Siti Fatimah? Ya. Mudah-mudahan sudah terjawab, insya Allah sudah terjawab ya. Kalau belum jelas mungkin bisa memberi feedback. Tidak ada. Tidak ada, insya Allah sudah jelas. Baik, langsung ke penanya berikutnya aja ya Mbak Yusfin ya. Mbak Yusfin, bagaimana kita menentukan karakter dan tokoh pada dongeng fabel supaya unik dan beda dengan yang lain? Monggo dijawab. Ya, Mbak Wahyu. Kalau fabel itu biasanya ini ya, teman-teman perlu riset dulu. Jadi Hmm. hewan apa yang akan kita gunakan sebagai tokoh seperti itu, dan itu kan menguatkan cerita gitu. Jadi sifat alam sangat baik ya untuk cerita kita gitu. Jadi tidak terkesan tempelan kayak gitu. Bagaimana cerita yang tempelan? Cerita yang tempelan itu biasanya ketika judulnya fabel, tapi ketika kita ganti dia binatang itu dengan binatang yang lain itu nggak masalah gitu. Nah, kalau nggak masalah berarti kita masih kurang mendalam. Misalnya kalau teman-teman tahu cerita Kungkang itu ya, yang Mbak Andina Subardja itu sangat kuat teman-teman tokohnya. Nah, jadi cerita si Kungkang itu kan memang dia sangat sangat lambat gitu ya, lambat melakukan berbagai hal, dan itu menjadi kekuatan dari cerita itu gitu. Dan itu tidak akan bisa digantikan oleh tokoh hewan yang lain, karena yang karakternya seperti itu ya cuman kungkang kayak gitu. Dan itu teman-teman bisa terapkan juga di hewan-hewan yang lain. Jadi untuk fabel memang perlu riset yang lebih khusus lagi supaya ceritanya itu bisa klop gitu dengan karakter hewan yang kita pilih seperti itu. Dan biasanya sama juga dengan cerita realis, maka bisa teman-teman selipkan, misalnya ceritanya lucu, ya silahkan diberikan karakter yang lucu, kayak gitu dia, misalnya yang agak bandel atau apa, kayak gitu. Kalau misalnya ceritanya mengharukan, ya bisa diberikan karakter yang mendukung, kayak gitu. Intinya, kita harus mengenali benar cerita kita, seperti apa, dan disesuaikan seperti itu. Berarti ini ya, sifat alami hewan itu yang nanti menggerakkan. Semoga menjawab gitu ya. ya. Baik. Ya, itu akan sangat baik Mbak Santi. Jadi risetnya dikuatkan kalau fabel. Gimana Mbak Wahyu Astuti? Sepertinya teman-teman banyak yang Semoga menjawab ya Kak Wahyu. jawab. Lanjut saja ya.
Dari Mbak Herviana Arta. Iya. Salam kenal Mbak Yustin. Kak Yustin cerita kalau profesi utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga. Jadi pengen tahu bagaimana sih cara Kak Yustin membagi waktu kerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagai penulis. Kapan golden time Kak Yustin untuk menulis? Terima kasih. Manajemen waktu Mbak Yustin dalam memberikan waktu untuk menulis ini, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Halo, salam kenal Kak Herviana Arta. Ini salah satu yang ini juga ya, senior saya. Nah, itu apa ya? Kalau teman-teman sendiri mungkin perlu mengenali ya, perlu mengenali diri sendiri apakah eh, lebih produktif di pagi hari atau di siang hari atau sore atau malam gitu. Karena kita sangat berbeda gitu. Masing-masing dari kita itu sangat berbeda tergantung apa kebiasaan bisa jadi atau memang kita karakter kita seperti itu gitu. Kalau saya sendiri karena saya ibu rumah tangga ya, jadi saya berusaha untuk menyelesaikan dulu kegiatan-kegiatan saya dan yang tidak bisa ditolerir itu pasti tentang antar jemput anak kayak gitu ya. Kegiatan pagi itu pasti setelah subuh itu sudah tidak bisa lagi saya megang laptop karena sudah ini ya apa sudah harus persiapan untuk yang berangkat kerja, berangkat sekolah kayak gitu dan nanti setelah antar sekolah biasanya saya beres-beres bentar dan baru mulai menulis seperti itu. Tapi juga tidak selalu seperti itu teman-teman. Tapi itu apa ya? Kalau misalnya saya sedang ada lomba biasanya kayak memanfaatkan waktu yang ada gitu. Tapi kalau dibilang golden time itu yang dimana ide-ide itu bisa mengalir deras itu biasanya sih sebelum subuh teman-teman. Kalau saya ya itu jadi apa ya kayak lebih karena suasananya masih hening gitu kan suasananya masih hening anak-anak juga belum bangun kayak gitu dan itu akan sangat leluasa untuk bagi saya menulis gitu. Tapi ya itu tadi karena anak-anak juga tidak pasti kadang bisa bangun lebih awal juga gitu jadi saya ketika anak-anak sekolah biasanya saya ini manfaatkan waktu itu untuk menulis dan mengedit dan yang lain sebagainya riset-riset kayak gitu. Oh iya bahan Mbak Santi Ya, kemarin ketika workshop CB itu ya saya sedikit sharing aja karena saya alhamdulillah mendapat kesempatan bertemu dengan sastrawan-sastrawan yang besar juga di Indonesia, Mas Aan Mansur, Mas Kiki Sulistyo, dan Bu Oka Rusmini yang saya hormati kayak gitu. Beliau, Mas Aan Mansur, lebih tepatnya itu menanyakan kepada kami kayak gimana semalam kayak gitu kan. Terus apa? Rata-rata itu menjawab dengan kronologis kayak gitu. Oh, jam sekian saya ini apa istirahat, jam sekian saya jalan-jalan, jam sekian saya baru menulis kayak gitu. Dan jawaban beliau cukup menampar kami semua gitu seperti itu gitu. Jadi sekian persen penulis, sekian persen mahasiswa, sekian persen ibu rumah tangga kayak gitu. Kalau saya sendiri tidak bisa gitu. Beliau bilang seperti itu karena semua aktivitas yang beliau lakukan sepanjang hari, kemudian dimanapun beliau berada, ya beliau adalah orang yang multiperan gitu. Jadi beliau juga seorang penulis, beliau juga seorang ayah, beliau juga seorang suami kayak gitu. Jadi apa ya, seperti ya ini aja teman-teman kayak misalnya kita pergi kemana kayak gitu, itu jiwa penulis kita itu ya bawa juga gitu. Jadi kita bisa sambil riset, bisa sambil apa namanya memperhatikan lingkungan karena menulis itu sendiri kan tidak seketika kita berada di depan laptop atau sedang memegang pena ya, tapi ada proses panjang sebelumnya kayak gitu. Jadi apa namanya? Jadi ketika kita menjadi penulis, maka apa namanya? Kayak jangan batasi gitu sih. Saya menangkapnya dari beliau. Jangan batasi di waktu tertentu aja, tapi semua aktivitas kita seharian itu juga kita juga sebagai penulis dan kita sebagai diri kita sendiri yang dengan beragam profesi itu seperti itu. Semoga menjawab ya teman-teman dan sedikit sharing aja dari Mas Aan ini Mansur. tips yang sangat berharga sekali loh Mbak Yustin.
Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Via. Kak, jalan-jalan ke 3 negaranya kemana saja? Keren banget. Nah, ini sudah tahu ini judulnya, Rahasia Lengan Kuning. Oh iya, Rahasia Lengan Kumi judulnya. Untuk tujuannya ada teman-teman di bannernya yang awal-awal itu. Jadi di yang sekitar sini aja kok. Insya Allah ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Thailand, insya Allah. Dan teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa melihat Instagram atau sosial media penerbitnya ya. Insya Allah nanti ada update-nya juga di sana. Gitu. Wow, selamat jalan-jalan ya, Mbak Yusti. Ya, Baik, semua. selanjutnya dari ini ada pertanyaan sekali lagi nih dari Mbak Wahyu Astuti. Tips menentukan konflik yang menarik pada anak bagaimana ya? Tentang konflik cerita. Oh ya, konflik cerita apa ya teman-teman? Kalau banyak sebenarnya tipe-tipe cerita kayak gitu, tidak harus berkonflik juga sih cerita itu. Ada cerita-cerita yang apa namanya, sepertinya nggak ada konflik tapi kayak perjalanan gitu. Dan ini mungkin belum banyak gitu, maksudnya belum. Kalau kita di kelas-kelas biasanya memang ada konfliknya kayak gitu. Tapi kita bisa apa baca-baca juga atau read aloud juga yang buku-buku luar negeri seperti tadi sempat saya sampaikan. Ada banyak ini ya kayak namanya tipe-tipe cerita kayak gitu. Kalau konflik sendiri biasanya yang sering saya dapat dari para mentor itu rules of three teman-teman. Jadi kayak apa ya, konflik yang bertingkat kayak gitu. Konflik yang bertingkat sebelum dia menemukan solusinya. Tapi tidak harus seperti itu. Itu hanya salah satu aja. Dan konflik yang menarik mungkin ini ya, apa yang tidak terlalu jauh dari dunia anak-anak gitu. Jadi konfliknya memang yang biasa dihadapi oleh anak-anak dan yang memberikan solusinya itu juga yang menemukan solusinya itu mereka sendiri gitu. Jadi tidak dikasih tahu misalnya tiba-tiba ada orang dewasa yang datang ngasih solusi terus ceritanya selesai kayak gitu. Nah, itu sepertinya apa sudah apa yang zaman yang kemarin-kemarin kayak gitu. Kalau sekarang lebih banyak yang disukai itu ketika masalah itu diselesaikan sendiri oleh anak-anak, dan konflik yang bisa diselesaikan oleh anak-anak tentu saja konflik yang biasanya mereka hadapi gitu, bukan konflik yang terlalu besar juga. Itu teman-teman. Semoga menjawab ya. Sepertinya sudah selesai ini ya. Oh, ini ada satu lagi terakhir. Rules of three-nya seperti apa, Kak? Baik, ini pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Mbak Via menanyakan rules of three-nya seperti apa, Kak, untuk konflik yang menarik. Iya. Ini rata-rata aja sih teman-teman. Jadi konflik kalau cerita itu biasanya konflik besarnya ada satu, ya konflik besarnya ada satu, tapi konflik-konflik kecilnya itu yang bisa beberapa, dan itu konflik-konflik kecilnya untuk menuju solusi itu gitu. Misalnya apa namanya cerita apa ya mau saya yang ini aja ya, yang mainstream aja. Mungkin mau pergi ke suatu tempat kayak gitu, mau pergi ke suatu tempat tapi di tengah jalan menemukan mengalami beberapa masalah kayak gitu, misalnya bannya kempes atau uangnya habis nggak bisa beli bensin, atau misalnya ada ular di jalan kayak gitu. Jadi ada tiga sih apa namanya yang biasanya masalah yang dihadapi sebelum akhirnya mencapai solusi dari masalah itu, sebelum akhirnya sampai di tujuan. Jadi tidak hanya satu masalah kemudian selesai, itu nanti agak kurang seru aja ceritanya, gitu teman-teman. Ini pas sekali ya, pas sekali pertanyaan juga sudah habis, sudah terjawab semua. Waktu juga sudah menunjukkan hampir jam setengah tiga. Masya Allah, sama sekali nggak terasa. Sama sekali nggak terasa. Udah setengah tiga. Ternyata udah lumayan lama, Mbak.
saking seru dan Ada menikmatinya. satu lagi sepertinya Mbak Santi. Oh, Ada satu lagi. Baik, Iya, yang Mbak Karunia sampai sini ya. saya sudah kok, Mbak. Enggak yang web luar negeri. Yang web luar negeri itu. Mungkin yang puisi Sudah anak tadi ya. habis. Yang puisi anak tadi, itu saya Google aja, Mbak. Google aja gitu. Jadi puisi anak luar negeri gitu aja. Insya Allah nanti sudah ada contoh-contohnya. Ya mungkin itu sudah kayaknya. Ini untuk Mas, ya baik, untuk sesi ya, selesai dulu. Untuk berikutnya masih ada, oh iya, sebelum kita foto bersama, saya minta sepatah dua patah kata ya dari Mbak Yuswin untuk sebagai kata-kata penutup atau sebagai kata-kata penguat ya, penyemangat buat kita semua. Monggo Mbak Yuswin. Iya, terima kasih. Kayaknya tadi apa kata-katanya sudah saya taruh di slide deh. Jadi ini ya teman-teman. Kalau saya sih intinya kita semua kalau kalau sedang berkompetisi itu posisinya insya Allah sama ya, sama-sama menjadi peserta gitu. Walaupun kita apa namanya masih pemula kah, sudah berpengalaman kah, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan jangan insecure duluan gitu. Jangan insecure duluan melihat kira-kira peserta lain yang ikut tuh seperti apa. Tapi fokus aja pada naskah teman-teman kayak gitu. Jadi apa fokus aja pada naskah teman-teman sendiri, berikan yang terbaik kayak gitu dan semoga saja kita tidak takut dengan saing apa yang kita anggap kompetitor misalnya, tapi ya bisa jadi dijadikan ini aja teman-teman, jadikan penyemangat, justru jangan jadi minder tapi justru jadikan penyemangat untuk memberikan yang terbaik pada naskah kita. Itu aja sih Mbak Santi. Dan terima kasih juga teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ngomongnya terlalu cepat atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti teman-teman mungkin bisa apa menghubungi saya lagi di luar forum ini. Terima kasih juga sudah ikut sharing-sharing. Semangat, semoga bisa bertemu ya kita. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak ini. Sama. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin kita perlu foto bersama dulu ya. Ini tadi alhamdulillah diingatin sama Mbak Via, foto bersama. Ya, benar. Minta tolong kepada host untuk membantu foto bersama. Mohon maaf saya nggak bisa karena nggak bisa di layar saya nggak bisa tampil semuanya. Diminta tolong ke host untuk nanti mengcapture-nya ya. Baik, ayo teman-teman, kita persiapan foto bersama. Bagi yang bisa untuk membuka video, kamera video, dipersilakan untuk membukanya ya. Ada posenya nggak? Siapa aja deh. Ini minta tolong teman-teman yang bisa untuk membantu screenshot, minta tolong untuk di screenshotin karena saya nggak bisa mencet kameranya. Ini pakai soalnya. Baik, saya memberi aba-aba ya. Boleh pakai salam literasi. 1, 2, 3, salam literasi. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasnya walaupun di hari ini luar biasa dan menyimak kegiatan kali ini. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sebesar
besarnya kepada semua teman yang sudah hadir pada kali ini. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Wahyu, boleh saya persilakan sebelum acara ini selesai. Go, Mas Wahyu. Sangat perlu. Ya, monggo Mas Wahyu untuk disampaikan suatu apa yang mau disampaikan. Ya, Teman-teman. beliau berkenaan dengan kepenulisan. Ya. Halo Mas Wahyu. Saya belum mendengar suara Mas Wahyu. Teman-teman bagaimana? Sama Kak, nggak kedengaran. Belum ada suaranya. Masih di unmute ya? Tidak kedengaran ya? Oh ya, sudah. Oke, saya ulangin kembali. Jadi terima kasih teman-teman. Alhamdulillah Mbak Yuspin luar biasa memberikan kita pengetahuan dan pemberian informasi yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita. Mbak Dia juga terima kasih sudah berkenan menjadi moderator karena moderator sebelumnya kebetulan lagi terjebak hujan dan minta izin gitu kan. Dan insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi bersama dengan Mbak Dia. Nah, jadi giliran minggu depan Mbak Dia yang akan berbagi kepada kita semua. Nah, barangkali juga ada teman-teman yang lainnya yang siap berbagi, boleh nanti konfirmasi ke WA admin. Insya Allah nanti akan kita informasikan untuk kapan jadwalnya dan sebagainya. Yang jelas kehadiran komunitas baca media ini harapannya demokrasi pembelajaran dalam artian dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Nah, jadi ini kita kebermanfaatan bersama. Yang jelas ini tidak akan terlaksana berkat dukungan partisipasi teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yuspin, Mbak Dia, dan teman-teman yang berkesempatan hadir. Jangan lupa pekan depan untuk jadwalnya kita bersama Mbak Dia dan informasi lebih lanjut akan kami informasikan di grup komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas informasi yang diberikan. Jadi langsung saja kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Saya mewakili teman panitia. Saya mewakili bacaan media. Memohon maaf apabila ada kekurangan. Juga menyampaikan terima kasih pada teman-teman semua atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah diperkenankan untuk Terima kasih Mbak ya, Yusfi. baik teman-teman sudah diperkenankan Sama untuk teman-teman. sama-sama. Terima kasih Mbak Yusrin. Terima kasih Mbak Dia. Sama. Izin deh. Baik, sama-sama. In live ya teman-teman. Terima kasih udah cerita-cerita bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.